Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Oke, antioksidan yang seperti apa yang kita butuhkan? Ya, aduh, kalau saya makan-makan yang seperti itu tuh ya, food supplement gitu ya. Oh, vitamin-vitamin gitu ya. Kok kayaknya banyak banget yang harus saya makan. Itu kan kayak obat. Banyak orang takut banget ya konsumsi food supplement. Karena mereka menganggap ya sama-sama kapsul, sama-sama bentuknya tablet gitu ya. Sama-sama ada yang kaplet, ya ada yang kayak puyer-puyer. Ya kan kalau kapsul dibuka kan jadi puyer. Kan obat itu. Nah, termasuk hari-hari ini ya, banyak banget penderita COVID ya, penderita COVID-19, mereka udah dapat obat begitu banyaknya. Saat kita anjurkan konsumsi food supplement kita, tambahkan cuman propoelix sama madu aja, mereka udah ngomongnya apa? Aduh, banyak banget obatnya, udah nggak mau. Kenapa bisa timbul sikap seperti itu? Kenapa bisa timbul pola pikir seperti itu? Karena mereka belum bisa membedakan antara obat dengan nutrisi pelengkap. Oke, Anda boleh screenshot ini. Saya nggak akan panjang lebar untuk sharing mengenai perbedaan obat dan nutrisi pelengkap. Ya, secara cepat aja. Obat itu semua pasti terbuat dan dibuat di laboratorium. Jadi kimianya itu kimia sintetis. Oke, sintetis. Buktinya apa? Buktinya gampang. Anda ambil salah satu obat sekarang yang ada di rumah Anda, apapun itu, mungkin obat sakit kepala, mereknya bebas gitu ya. Anda ambil, Anda taruh, oke. Kemudian Anda ambil produknya HDI, misalkan Polenergy, Anda ambil, Anda taruh. Biarkan aja berdampingan sebelahan, oke. Sehari, 2 hari, 3 hari. Maka apa yang terjadi? Obat sakit kepala bentuknya tetap sama, baunya tetap sama, tidak berubah sama sekali karena bahannya sintetis. Tapi pollen energi, bipolennya kita, itu dia akan jadi lebih lembek. Oke, warnanya tuh berubah, ya, rasanya pun berubah, baunya pun berubah. Kenapa? Karena itu alami. Tahu ya sekarang bedanya ya antara alami dengan sintetis. Oke. Oh, masa seperti itu? Iya. Dites ya sendiri ya di rumah ya. Jangan percaya kata saya. Oke. Nah, kemudian dari obat itu izin BPOM-nya itu adalah D, drugs ya, atau G, generic ya kalau obat-obat generik yang tidak ada patennya. Ya, untuk food supplement itu beda-beda produk kita sendiri ya di HDI itu ada TI traditional import, ada SI suplemen import ya, ada TR. TR itu tradisional yang lokal ya karena Propoelix kita diproduksi di Indonesia. Oke, terus kemudian kode untuk food supplement kita ada ML, makanan atau minuman dari luar negeri untuk madunya kita. Jadi izinnya memang berbeda ya. Kalau drugs ya drugs, oke. Nah, kalau obat ya jelas untuk orang yang sakit, yang sehat ya jangan coba-coba minum obat buat apa? Oke, wah pengen aja ngerasain tuh obat darah tinggi tuh gimana. Nah kan konyol kalau seperti itu ya. Sementara kalau nutrisi pelengkap adalah untuk orang sehat maupun sakit. Untuk yang sehat supaya fit terus, tidak gampang sakit. Untuk yang sakit supaya sembuhnya bisa jauh lebih cepat. Ya, bukan menyembuhkan ya, tetapi sembuhnya bisa jauh lebih cepat karena sel-sel tubuhnya menjadi sehat dan normal kembali. Oke, kalau minum obat jelas ada dosisnya. Saat dokter mengatakan minum 3 kali 1, maka minumlah obat itu 3 kali 1. Ya, jangan coba-coba, kalau 3 kali 1 aja bisa sembuh, saya jadikan 3 kali 2 aja gitu ya. Jangan ya, Bapak Ibu. Kenapa? Iya, karena kalau seperti itu, maka kita overdosis, berlebihan minum obatnya. Kalau minum obat secara berlebihan, kelebihan itu nggak bisa dikeluarkan loh oleh tubuh. Dan itu akan jadi racun di dalam tubuh. Overdosis kalau Anda sering dengar. Ya, berlebihan minum produk obat sehingga keracunan tubuhnya. Bisa menyebabkan kematian loh, hati-hati. Jadi jangan jadi dokter sendiri ya. Sementara kalau food supplement gimana? Ya sesuaikan aja kebutuhan. Kalau kita lagi fit-fit aja, mau minum cuma 1 kali 1, oke. Lagi kayaknya agak banyak kegiatan nih, mau jadi 2 kali 1, oke. Aduh, lagi kurang fit nih. Kemarin habis pulang misalkan ya, terus kemudian agak flu dikit, mau jadi 3 kali 1, boleh. Silakan sesuaikan kebutuhan kita. Lalu nanti kalau kemakannya lebih gimana? Wah, jangan khawatir, kelebihannya itu akan dikeluarkan. Sama seperti Anda dan saya, makan buah secara berlebihan, ya, meskipun buah itu sehat, rekan-rekan, anggap misalkan makan jeruk itu sehat, sehat gitu. Tapi kita sikat terus, ya, makan terus 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo seharian. Kita makan sendirian. Apa yang terjadi kira-kira? Sering ke belakang nggak?
Mules-mules nggak perutnya? Mungkin diare nggak? Iya, kenapa? Karena dikeluarkan kelebihannya itu. Ya, dalam tubuh kita sama. Kalau kita konsumsi produk HDI berlebihan, itu akan dikeluarkan. Tapi jangan khawatir, tidak akan jadi racun di dalam tubuh. Oke? Nah, kalau obat ada efek sampingnya. Hati-hati ya. Apa nih maksud dengan efek sampingnya? Ya, contoh misalkan dokter memberikan resep minum 3 kali 1. Kalau Anda punya orang tua yang usianya sudah mulai masuk lanjut usia, atau mungkin kakek nenek Anda yang berobat ke dokter, misalkan sakitnya tuh darah tinggi. Oleh dokter kan nggak cuma dikasih obat darah tinggi kan, dikasihnya banyak kan. Jenisnya ada obat ma, ada obat yang lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena dokter tahu dikasihkan obat darah tinggi itu kemungkinan bisa nyerang mah. Karena itu dia resepkan juga obat mah. Jadi setiap obat itu ada efek sampingnya, kontraindikasinya. Tapi jangan khawatir, kontraindikasinya itu terukur selama minumnya sesuai anjuran dokter. Ingat ya, 3 kali 1, ya 3 kali 1. Jangan dilebih-lebihkan. Oke? Sementara food supplement tidak ada yang namanya efek samping. Ya, pada beberapa orang ada sih yang namanya adaptasi proses awal. Ya, reaksi awal. Contoh, karena tubuhnya itu kurang nutrisi tertentu ya, dia minum royal jelly, jadinya sariawan. Nggak usah khawatir, oke? Minum air putihnya banyak, ya. Terus kemudian royal jelly-nya dosisnya dikecilin dulu, kurangin dulu. Sampai kapan? 3 hari, 4 hari, biasanya sariawannya meredah. Setelah itu apa? Tubuh sudah terbiasa, boleh dilanjutkan dengan dosis anjuran. 1 kali 1 atau 2 kali 1. Sip ya? Tidak semua terjadi. Oke, saya sendiri tidak mengalami, keluarga saya tidak mengalami. Tetapi pada beberapa orang mereka mengalami proses reaksi awal ini atau adaptasi proses awal. Tapi ini jarang terjadi. Ya, kalau terjadi pun nggak usah khawatir, nggak usah, wah kelabakan gimana. Ingat ya, minum air putihnya banyak, dosisnya kurangin dulu. Oke? Nah, kemudian obat itu hanya dikonsumsi selama sakit tadi, ya, dan dalam pengawasan dokter. Kalau nutrisi pelengkap, food supplement, apalagi produk HDI, boleh dianjurkan diberikan oleh enterpriser. Dosisnya sekian kali sekian, nggak apa-apa. Karena kalau kelebihan pun atau kurang, nggak jadi masalah. Ingat, karena ini adalah nutrisi pelengkap. Oke? Dan kapan batas waktunya? Diminum berapa lama? Sehari, 2 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Saya sudah konsumsi produk ini lebih dari belasan tahun. Oke, dan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Anak saya sejak lahir sampai hari ini, yang paling besar hampir 10 tahun nanti, tanggal 3 September, baik-baik saja rekan-rekan. Ya, sekian tahun. Kenapa? Karena memang ini alami buat kita. Oke ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami konsep alami dan perbedaan antara obat dan nutrisi pelengkap. Oke, nah sebaiknya disimpannya di mana sih produk HDI? Yang pertama, yang tidak terkena sinar matahari langsung. Karena kalau kena panas, nutrisinya tuh hilang. Ya, yang terbaik adalah taruh di dalam lemari es. Oke, untuk produk-produk tertentu yang masih ada kapas di dalamnya, ambil kapasnya, buang, udah nggak usah dimasukkan kembali, nggak ada gunanya tuh kapas, ya. Kapas itu cuma supaya nggak berbunyi aja, sehingga tabletnya itu pecah-pecah, misalkan sampai ke kita. Oke, nah cara pengambilannya, tangannya kita itu jangan dimasukkan ke botol, tapi tuangkan di tutup botolnya, ya. Tuangkan dulu 1 tablet, baru kita ambil dari sana. Apa sih tujuannya? Kenapa sih ribet banget nyimpannya? Bukan masalah ribetnya, Bapak Ibu, tapi karena produk kita itu alami, tidak ada pengawet, ya, tidak ada pewarna, tidak ada apa-apa di dalamnya, sehingga kalau kena kotor dari tangan kita tanpa kita tahu, itu akhirnya akan rusak 1 botol. Sayang kan? Kalau akhirnya gara-gara salah simpan, salah pakai gitu ya, akhirnya rusak sebotol. Oke? Ya, oke, sudah tahu sekarang. Tahu bedanya dengan obat? Tahu cara penyimpanan. Kita tahu kenapa kita butuh untuk konsumsi food supplement. Oke, sekarang cara minumnya gimana? Nah, sebaiknya ya 30 menit sebelum makan. Kenapa sih 30 menit sebelum makan atau perut kosong? Karena nutrisi yang ada di food supplement itu akan terserap lebih baik. Ya, kalau sudah misalkan kita udah makan pecel duluan, baru makan produk HDI. Jadinya apa? Ya yang keserap itu selain produk HDI, itu pecel itu tadi. Sehingga tidak terserap dengan sempurna. Karena Anda dan saya ingin memanfaatkan produk ini ya untuk dapat nutrisi yang paling komplit
paling sempurna 30 menit sebelum makan anjurannya ya. Tidak dianjurkan konsumsi dengan air panas, teh atau kopi. Kenapa? Tidak dianjurkan bukan berarti nggak boleh ya, bukan dilarang. Tidak dianjurkan bukan berarti dilarang. Kalau terpaksa silakan, tetapi ya air putih itu adalah terbaik. Wah, kadang-kadang saya lihat teman-teman minumnya pakai air soda karena lagi makan, misalkan di tempat yang apa istilahnya ya, di tempat hangoutnya itu untuk makan junk food bareng-bareng gitu ya. Dia konsumsi creamy-nya kemudian langsung pakai air soda gimana? Ya nggak apa-apa daripada nggak diminumkan sama sekali. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Tidak dianjurkan bukan berarti nggak boleh ya. Dan mulailah selalu dengan dosis yang terendah, naikkan bertahap hingga sesuai dengan kebutuhan. Apa maksudnya di sini? Oke, ini maksudnya ya. Saya sharekan dulu dengan Anda pakai whiteboard. Poin dinaikkan bertahap itu seperti ini. Misalkan satu orang diberikan dosis 3 kali 1. Minum ya Propoelix 3 kali 1. Ya, untuk orang misalkan yang kena diabetes mellitus atau ada kolesterol. Bagi orang yang belum pernah konsumsi produk HDI, mulailah dari 1 kali 1 dulu. Oke, 1 kali 1 dulu. Berapa hari? 2 hari. Naikkan lagi 2 kali 1. Naikkan lagi sampai 3 kali 1. Terus kemudian pertahankan. Berapa lama? Nah, tergantung dia cek darahnya. Biasanya dianjurkan cek darah kembali gitu kan dalam waktu 3 bulan gitu ya, atau 6 bulan kemudian ya. 3 bulan kemudian dia konsumsikan terus. Ternyata setelah dikonsumsikan rutin 3 kali 1, misalkan ya kolesterolnya tuh turun loh gitu, jadi lebih sehat. Oke, saat itu dia mau kembali ke dosis awal. Jangan langsung berhenti dulu dari 3 kali 1, turunkan dulu ke 2 kali 1. Kemudian turunkan lagi ke 1 kali 1, rutinkan di 1 kali 1-nya sehari untuk jaga. Oke, ini adalah konsep yang kita sebut dengan konsep perahu terbalik. Terbalik, kalau Anda lihat ya, bentuknya perahu tapi terbalik. Oke, ini yang kita maksudkan dengan konsep mulai dari dosis yang terendah terlebih dahulu sampai kemudian ke dosis anjuran. Ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan gampang ini. Ya. Dan yang paling penting adalah apa? Boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan dari resep dokter. Nah, ini banyak orang yang khawatir. Pak, kakek saya loh, sudah konsumsi obat darah tinggi itu banyak dari dokter. Ini kalau ditambahin produk HDI ini, aduh, banyak banget. Jangan khawatir. Ingatkan bahwa yang pertama, produk kita ini bukan obat. Yang kedua, minumnya itu 30 menit sebelum makan. Sementara obat dokter biasanya dikonsumsi, diminumnya setelah makan. Ya, jadi tidak akan bentrok di sana. Oke, jangan khawatir. Jadi boleh dan aman. Bahkan ya seperti Anda dan saya tahu sudah ada di buku MIMS kan? Buku MIMS itu adalah buku panduan untuk dokter meresepkan kepada pasiennya. Ya, kalau memang produk HDI boleh diresepkan oleh dokter, maka boleh juga dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan dari resep dokter. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah